Begini kondisi terkini di Desa Boru, Kecamatan Wulangitang, Kabupaten Flores Timur, NTT. Gunung saat ini masih tertutup kabut dan abu vulkanik Desa Boru tertutup abu. Sebagian warga mulai mengungsi ke tenda pengungsian. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan hingga Rabu pagi tadi belum ada pengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saifullah menyebut pihaknya akan membuat tempat pengungsian jika memang dibutuhkan. Di sana kita punya lumbung sosial. Jadi lumbung sosial itu semacam gudang gitulah ya, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Kabupaten Flores Timur. Kita punya di Desa Watowara, Kecamatan Titehena, Desa Duli Jaya, Kecamatan Titehena, dan Sirinuhu Barat, Kecamatan Titehena, kemudian juga ada Kecamatan Adonara Barat, dan Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat. Jadi itu adalah lumbung-lumbung sosial kita yang ada di sana yang siap untuk memberikan sewaktu-waktu terjadi bencana. Sementara itu warga Desa Boru, Kecamatan Wulangitang yang tidak mengungsi kini mulai membersihkan material abu vulkanik di atap rumah mereka. Erupsi Gunung Lewotobi semakin dahsyat lagi. Debunya lebih daripada yang kali lalu. Lebih tebal ya? Ya, lebih tebal daripada. Kira-kira berapa senti Bapak? 10 senti. Bapak bersihkan ini supaya aktivitas arus lalu lintas bisa berjalan atau ya, di samping lalu lintas bisa berjalan, kami di sini juga tidak mandi debu. Warga pun membersihkan debu vulkanik sepanjang Jalan Boru Hokeng agar tidak mengganggu kesehatan warga. Data Badan Geologi Pos Pengamatan Lewotobi laki-laki merekam gunung kembali mengalami 11 kali letusan dengan tinggi kurang dari 2 km. Badan Geologi pun meminta warga untuk tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari pusat erupsi. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang 11,8 triliun rupiah yang dikembalikan oleh 5 entitas korporasi di bawah Wilmar Group. Uang ini merupakan hasil dari tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah pada 2022. Belum. Ya. Dalam konferensi pers, Kejaksaan Agung memperlihatkan gunungan uang hasil kerugian negara yang dikembalikan oleh para terdakwa korporasi Wilmar Group. Penyitaan ini dilakukan untuk pemeriksaan tingkat kasasi dan dilakukan berdasarkan izin Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Uang sitaan tersebut kemudian disimpan di rekening penampungan Jampitsus. Kini kasus tersebut masih dalam kasasi karena dalam putusan sebelumnya, Majelis Hakim memutuskan onslah atau lepas para terdakwa. Bahwa dalam perkembangannya, kelima terdakwa korporasi tersebut beberapa saat yang lalu mengembalikan sejumlah uang kerugian negara yang ditimbulkan. Total seluruhnya seperti kerugian yang telah terjadi yaitu 11.880 miliar 351.802.619 rupiah. Uang tersebut sekarang kami simpan di rekening penampungan lain, itu RPL Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus pada Bank Mandiri. Bahwa selanjutnya terhadap jumlah uang yang telah dikembalikan tersebut, penuntut umum telah melakukan penyitaan berdasarkan penetapan izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 40-pit-sus-datar-TPK-2025 PN Jakarta Pusat. Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 huruf A Junto pasal 38 ayat 1 KUHP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat. Ya pemirsa, dari kasus mega korupsi minyak sawit mentah ini terungkap bahwa isu-isu miring
terhadap pemerintah ternyata didalangi oleh Marcella Santoso, tersangka kasus perintangan penyidikan dan penuntutan kasus ekspor CPO dan timah. Dan Marcella meminta maaf atas perbuatannya tersebut. RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Bahwa Marcella Santoso, tersangka perintangan penyidikan korupsi, telah mengakui secara gamblang bahwa dialah yang menjadi dalang di balik gerakan Indonesia Gelap dan konten yang kami tetap tegar selama ini, ya. Kami menerjang revisi UU TNI di media sosial. Marcella mengaku memproduksi konten yang menyudutkan Jaksa Agung dan pemerintah untuk mengalihkan isu. Konten-konten yang dibuatnya tidak ada kaitannya dengan kasus yang ditanganinya. Pengakuan tersebut diungkapkan Marcella saat merilis penyitaan barang bukti kasus korupsi CPO. Yang nantinya saya ingin menyampaikan dari hati saya yang paling dalam terkait dengan perkara pasal 21, kasus timah, kasus CPO, dan kasus gula, bahwa saya menyadari di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Pajambitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf kepada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Politisi senior PDI Perjuangan Bambang Suryadi alias Betor Suryadi menyebut Andi Wijayanto, mantan Gubernur Lemhanas sekaligus elit PDIP, pernah melihat langsung dokumen ijazah Jokowi yang kini diragukan keasliannya. Dalam keterangannya pada wartawan Jumat lalu, Betor menyebut Andi melihat dokumen tersebut saat proses pencalonan Joko Widodo di Pilpres 2014. Namun dokumen itu diduga cetakan ulang tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Betor bahkan mengklaim dokumen tersebut dicetak di Pasar Pramuka Salemba, Jakarta Pusat oleh tim Jokowi yang berasal dari Solo. Keterangan tersebut ditulis di sejumlah media online dan dibacakan kembali oleh pakar hukum tata negara Refli Harun. Bapak dapat informasi cetak di Pramuka, Bapak jadi pernah Bapak datang ke Pramuka atau Bapak melihat tanda buktinya atau Bapak menghubungi orang yang mencetak ijazah itu gitu? Berarti Bu Siswa belum baca semua ya. Jadi ada pertemuan antara tim Solo sama tim Jakarta yang di Cikini itu. Dari situ terus dirancang. Bapak, maaf. 21 Maret UGM memastikan bahwa Pak Jokowi pernah berkuliah dan lulus dari UGM, Pak. Ya itu boleh saja kan, itu kan versinya dia, versinya UGM kan, yang masih dilawan kan. Tadi Bapak bilang UGM belum memberikan jawaban yang memuaskan. Puas versi Bapak seperti apa? Kan produk itu mesti ditolak. Kertasnya tidak benar, hurufnya tidak benar, tintanya tidak benar. Artinya produk tahun 85 dijawab dengan 2012. Baik, kita fokus ya ke Pramuka. Itu Bapak dapat dari mana? Bapak saksi, Bapak pernah melihat tanda bukti pencetakan ijazah atau Bapak ngobrol dengan pencetak ijazahnya? Ibu baca semua, itu ada pertemuan yang membahas kekurangan dokumen Jokowi untuk dibawa ke KPU. Oke. Sehingga dicarilah jalannya, ketemulah sama Dhani Iskandar dan kawan-kawan itu. Maka disitulah dirancang, didesain bagaimana semua ijazah itu dibuat. Sementara itu pemirsa, pengacara Joko Widodo Rifai Kusumandegara mengatakan tidak ada alasan Jokowi memalsukan ijazahnya. Sebab menurutnya untuk menjadi presiden cukup dengan ijazah SMA. Menurut kami tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memasukkan ijazah S1-nya. Karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden cukup dengan ijazah SMA. Jadi untuk apa ya memasuk ijazah S1 ya. Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari UGM ya, maupun banyak saksi yang sudah dengar keterangannya termasuk hasil puslapor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami
melihat ini hanya sekedar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.